Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya bersama saya di channel Gagal Sarjana. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa sih dampak dari jam tayang kita nggak tembus selama 60 hari. Nah, ini banyak dipertanyakan teman-teman ya. Jadi untuk jam tayang sendiri itu masuknya di bagian dari iklan e-stream ya. Jadi untuk akun saya yang pertama itu sudah mendapatkan iklan e-stream, dan untuk buktinya mungkin nanti di akhir saya akan bagikan kepada teman-teman semua. Nah, selanjutnya ya banyak yang bertanya, jadi jam tayang ini di mana? Jam tayang itu masuknya di bagian dari iklan in-stream. Ya, ini merupakan akun terbaru saya, teman-teman ya. Kita masuk di bagian Facebook terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian mode profesional. Jadi jam tayang ini yang banyak dikejar adalah di bagian monetisasi iklan in-stream. Nah, kenapa sih untuk iklan in-stream ini banyak diminati? Ya, karena kita tahu kita masuk di bagian monetisasi seperti ini. Jadi di bagian dari iklan in-stream ini, ya tentunya ya penghasilan kita akan semakin besar karena iklan itu akan banyak muncul. Ya, bisa 3 sampai 4 kali iklan akan muncul, sedangkan penghasilan kita itu didasarkan dari iklan yang muncul. Nah, intinya sebagai logikanya saja, jadi ketika iklan banyak muncul, maka otomatis penghasilan kita juga akan besar. Nah, kenapa sih banyak yang mengejar untuk iklan in-stream? Ya, karena dari penghasilan juga itu lebih besar dari fitur monetisasi lainnya. Nah, teman-teman bisa klik saja di bagian iklan in-stream seperti ini. Nah, ada persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah tinggal di negara yang memenuhi syarat, kemudian mematuhi kebijakan monetisasi konten, dan juga profil 5.000 pengikut. Nah, di sini ada yang namanya adalah jam tayang yang harus kita tempuh, ya 60.000 menit dalam jangka 60 hari. Ya, nah apa sih dampaknya ketika untuk jam tayang kita ini nggak tembus? Ya, jadi terkhusus buat teman-teman nih, misalkan sudah hampir mendekati 60.000 menit dalam jangka waktu 60 hari, tetapi nggak sampai 60 hari, ya itu belum tembus 60.000 menit ya. Jadi dampaknya jam tayang kita itu akan turun. Ya, jadi itu banyak sekali yang bertanya tentang hal-hal seperti itu. Nah, jadi dampak dari kita nggak tembus sekitar 60.000 menit dalam jangka 60 hari, tentunya di sini jam tayang kita akan turun kembali. Ya, dan kita harus mengulang lagi. Ya, jadi artinya turun bukan berarti turun langsung di 1000 menit seperti ini, enggak ya. Palingan ya turunnya sekitar setengah dari jam tayang kita. Jadi seperti itu. Nah, jadi nanti buat teman-teman nih yang ngerasa jam tayang kok turun terus, ya itu artinya teman-teman belum sempat tembus 60.000 menit dalam jangka 60 hari. Ya, bisa kita bilang 60 hari kan termasuk 2 bulan ya. Jadi target kita untuk kejar jam tayang di Facebook ini sekitar 2 bulan ya, untuk di bagian dari iklan stream. Nah, jadi tentu ini yang mungkin paling berat buat teman-teman semua ya. Nah, tetapi ketika teman-teman rajin dan juga konsisten upload video, kemudian kita menentukan niche dari konten, minat pemirsa kita ataupun minat penonton kita, maka insya Allah tetap akan tembus ya. Dan mungkin saya nanti akan buktikan untuk di salah satu akun saya sudah mendapatkan iklan in-stream ya. Jadi seperti itu. Nah, ini setidaknya untuk pengikut itu 5.000, kemudian kriteria konten. Ya, ini yang kita harus tembus jam tayang, dan inilah yang paling banyak diminati. Nah, saran dari saya buat teman-teman yang sudah mendapatkan iklan in-stream, itu teman-teman wajib dirawat ya untuk iklan in-streamnya ya, karena dari Facebook ini bisa memberikan monetisasi, mereka juga bisa mencabut monetisasi. Nah, bagaimana sih cara kita bisa merawat iklan in-stream yang sudah kita dapatkan? Yang pertama adalah fokus pada konten asli, nggak usah ikut-ikut re-upload ya. Memang kalau kita cek re-upload itu view-nya banyak, pengikutnya banyak, tetapi tidak menutup kemungkinan karena untuk Facebook ini kita tahu aturannya semakin hari semakin ketat ya. Bisa jadi terkena keaslian konten terbatas ataupun ya monetisasi dibatasi. Ya, mungkin teman-teman juga pernah cek-cek untuk akun-akun yang mungkin terkena pelanggaran. Ya, seperti itulah dampak-dampak dari melakukan sebuah re-upload untuk di Facebook ya. Oke, jadi sebagai bukti kalau saya juga sudah mendapatkan iklan in-stream, di sini saya akan masuk ke bagian dari akun pertama saya, teman-teman. Di sini saya sudah berhasil masuk di akun pertama saya, dan di sini sudah ada fitur monetisasi. Kita klik saja di bagian monetisasi seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini saya sudah bisa ataupun sudah mendapatkan iklan in-stream. Kita klik seperti ini, dan teman-teman bisa perhatikan jadi iklan in-stream sudah aktif ya untuk estimasi penghasilan ataupun pendapatan di bagian atas ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, iklan in-stream ini memang banyak diminati karena iklannya banyak yang muncul, jadi penghasilan juga akan semakin besar. Nah, jadi tentunya apa sih dampak dari akun kita ya itu tidak tembus 60.000 menit dalam jangka 60 hari, yaitu dampaknya adalah untuk
jam tayang kita itu akan turun ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah dimonetisasi iklan in-stream, tampilannya seperti ini. Sertakan iklan di video publik asli Anda untuk mulai monetisasi iklan in-stream. Kita klik seperti ini. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, ini real ya. Jadi format iklan in-stream ada, pelajari iklan in-stream ada, penghasilan estimasi itu berada di bagian atas. Oke, jadi seperti itu saja dan ini sebagai bukti dan juga referensi kepada teman-teman bahwa saya juga sudah mendapatkan akses untuk fitur iklan in-stream. Ya, jadi dampak dari salah satu untuk akun kita tidak tembus dalam jangka 60 hari ataupun sekitar 2 bulan untuk jam tayangnya, itu adalah jam tayangnya turun ya. Jadi memang yang perlu kita pikirkan adalah sebuah konten yang diminati penonton kita ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Kemudian jika ada yang belum jelas, bisa cek di playlist saya, itu sudah saya siapkan. Ya, seputar pembahasan tentang fanspage dan juga Facebook dari nol. Oke, jadi seperti itu saja. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.